Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sholat gerhana bulan. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Melalui mimbar sholatul khusuf, khatib mengajak, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat
kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat khusufil qamar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, bagi orang zaman sekarang bukanlah hal yang aneh, karena kita sudah mempelajari bahwa gerhana itu merupakan fenomena alam biasa yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kita sudah belajar di dalam ilmu pengetahuan alam bahwa gerhana adalah fenomena alam yang tidak perlu kita resahkan maupun kita takutkan. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu nenek moyang kita ada yang berkepercayaan bahwa gerhana itu adalah bulan dimakan raksasa yang bernama Batara Kala. Matahari juga dimakan raksasa yang bernama Batara Kala. Sehingga kita harus ngumpet, sehingga kita harus masuk rumah dan melakukan tabuh-tabuhan, bunyi-bunyian agar raksasa yang memakan bulan maupun matahari pergi dan menjauh dari bulan maupun matahari. Kita menyadari orang zaman sekarang bahwa ini adalah kepercayaan yang keliru dan ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat khusuf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah belajar waktu kecil, waktu di bangku sekolah, ataupun kita masih belajar bahwa matahari dikelilingi oleh bumi dan dikelilingi oleh planet-planet lain. Planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu semua beredar mengelilingi matahari. Itu yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Kemudian kita juga pernah belajar bahwa bulan adalah mengelilingi bumi. Hadirin sekalian, bumi, bulan, dan planet-planet lain seluruhnya mengelilingi matahari. Hadirin sekalian, bumi juga berputar pada porosnya yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Hadirin sekalian, apabila bumi berada di tengah antara matahari dan bulan, maka inilah yang disebut dengan gerhana bulan. Apabila bulan itu yang berada di tengah antara matahari dan bumi, maka inilah yang disebut dengan gerhana matahari, dan kita semua sudah menyadarinya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan menurut ketetapannya, garis edarnya. Itu adalah ketetapan dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Kita bisa bayangkan, bumi mengelilingi matahari sudah kita ketahui. Begitu juga planet-planet sudah kita ketahui. Ternyata di dalam Al-Quran, matahari berjalan mengelilingi orbit yang lebih besar lagi. Hadirin sekalian, berarti matahari dan seluruh galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain seluruhnya mengelilingi orbit yang lebih besar lagi. Hadirin sekalian, betapa maha besarnya, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat kecil. Hadirin sekalian, kalau matahari kita sudah pernah belajar, matahari adalah termasuk bintang. Hadirin sekalian, bintang adalah benda planet yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Itu namanya bintang. Hadirin sekalian,
Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Di sana banyak bintang-bintang lain yang jauh lebih besar dari matahari, dan itu hanya satu titik kita lihat, padahal sangat jauhnya sehingga kita menganggap bintang kecil, hadirin sekalian. Padahal itu jauh lebih besar, ribuan kali, miliaran kali, bahkan triliunan kali lebih besar daripada matahari, hadirin sekalian. Bahkan di dalam hadis ada bintang yang sudah punah ribuan tahun yang lalu, bintangnya sudah punah ribuan tahun yang lalu, cahayanya baru sampai ke bumi, hadirin sekalian. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bumi itu setitik debu di dalam angkasa luar. Jangankan bumi, hadirin sekalian, matahari saja setitik debu di antara angkasa luar, hadirin sekalian. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bayangkan ke ilmu pengetahuan alam, hadirin sekalian. Matahari yang kita anggap besar ternyata kecil. Bumi yang kita anggap besar ternyata lebih kecil dari setitik debu, hadirin sekalian. Ternyata bumi yang kecil itu, hadirin sekalian, dihuni ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan makhluk hidup. Ada yang kita kenal dan ada yang tidak kita kenal, hadirin sekalian. Bumi yang sangat kecil saja menurut ilmu pengetahuan alam, miliaran makhluk hidup ada di bumi, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertukar sama sekali, hadirin sekalian. Jadi kalau makhluk-makhluk yang kecil saja mendapatkan rizki, apalagi manusia pasti mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah setiap yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Semut yang di dalam batu hitam di kegelapan malam itu Allah cukupkan rezekinya. Yang makhluk-makhluk yang tidak nampak kasat mata dari kita, Allah cukupkan rezekinya. Ikan yang ada di dasar laut dan sangat besar, hadirin sekalian, juga dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru jika manusia menganggap rizkinya tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru jika manusia menganggap harus dengan cara yang haram baru dapat rizki. Maka keliru jika orang yang korupsi menganggap kalau nggak korupsi nggak dapat rezeki. Maka keliru orang yang mencuri kalau nggak mencuri nggak dapat rezeki. Ini keliru, hadirin sekalian. Karena jangankan manusia, khalifatul ardh, pemimpin bumi pasti dapat rizki. Bahkan makhluk yang kecil pun mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua berkeyakinan, tanamkan keyakinan kepada kita bahwa rizki kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak perlu memakan makanan yang haram, hadirin sekalian. Sangat miris di negara kita yang semua serba ada, yang semua lengkap, hadirin sekalian, tetapi banyak orang-orang yang miskin disebabkan pemimpin-pemimpinnya banyak yang koruptor, hadirin sekalian. Maka mulailah dari diri sendiri, yaitu kita melakukan revolusi akhlak.
yaitu memperbaiki akhlak, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita, kemudian insya Allah negara kita akan jauh lebih baik lagi jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak boleh menggantungkan kepada manusia, hadirin sekalian. Pokoknya kalau pilih ini, Indonesia pasti beres. Ini kita berikhtiar, boleh saja. Tetapi kalau kita berkeyakinan, maka ini tauhid kita sudah lemah, hadirin sekalian. Yang bisa memperbaiki Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dari diri kita, memperbaiki akhlak dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap ikhtiar memilih pemimpin yang ideal, memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berikhtiar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keyakinan tidak boleh lepas, hadirin sekalian, bahwa yang bisa memperbaiki Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak Indonesia bagus, Allah akan buat caranya, hadirin sekalian. Allah buat Indonesia berantakan karena rakyatnya tidak bertakwa kepada Allah, maka hanya akan gonta-ganti pemimpin, sementara Indonesia akan semakin terpuruk, hadirin sekalian. Maka kita tetap berikhtiar memilih pemimpin yang baik, hadirin sekalian, dan juga kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkeyakinan dengan kita merenungkan alam ini, dengan kita merenungkan fenomena alam, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar, Maha kuasa, Maha perkasa, Maha berkehendak, hadirin sekalian. Segala yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi, hadirin sekalian. Keyakinan kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus berkeyakinan terhadap masalah kematian, hadirin sekalian. Allah kehendaki seseorang meninggal dunia, akan meninggal dunia. Seseorang Allah takdirkan tidak meninggal dunia, maka orang tersebut tidak akan meninggal dunia, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika ajal telah datang, maka tidak bisa dimundurkan maupun dimajukan sesaat pun, hadirin sekalian. Jadi yang menyebabkan kematian adalah dicabut nyawanya oleh Allah, ditakdirkan orang tersebut meninggal dunia. Bagaimanapun banyaknya orang memusuhi kita, ingin mencelakakan kita, Allah lindungi kita, maka kita tetap akan selamat, hadirin sekalian. Bagaimanapun orang melindungi kita dan kita berusaha menghindar dari kematian, Allah bilang orang itu mati, maka akan mati orang tersebut, hadirin sekalian. Contohnya adalah Habib Rizik Syihab. Berapa banyak musuh-musuh yang ingin menghancurkan beliau, yang ingin membunuh beliau, tapi Allah takdirkan beliau hidup. Maka meskipun banyak orang yang ingin membunuhnya, beliau sampai sekarang tetap selamat, alhamdulillah. Di sini menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Amar ma'ruf dan bernahi mungkar tidak akan mengurangi umur sedikit pun, hadirin sekalian. Habib Rizik Syihab adalah panutan kita semua di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kita belum bisa seperti beliau, kita belum bisa bertingkah laku seperti beliau. Ada batasan minimal, hadirin sekalian. Minimal kita cinta kepada orang soleh. Jangan sampai ada orang yang berjuang membela agama, kita membenci orang tersebut, hadirin sekalian. Maka sulit bagi
kita untuk masuk surga jika kita membenci orang soleh. Hadirin sekalian, minimal kita cinta beliau, dukung perjuangan beliau, mendoakan beliau. Hadirin sekalian, dan kita juga untuk berusaha senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu pasti akan mendatangimu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang kuat lagi kokoh. Berarti tidak ada benteng yang kuat untuk kematian. Hadirin sekalian, malaikat Israel siap untuk mencabut nyawa kita apabila sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya adalah kita selalu taat pada Allah agar akhir hayat kita husnul khotimah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah, tetap di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ainamahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansub fi biladina hadza imaman adila wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.